Menurut Aman, spiritual dalam pengertian luas merupakan hal yang berhubungan dengan spirit. Sesuatu yang spiritual memiliki kebenaran yang abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia, sering dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat duniawi dan sementara. Di dalamnya, mungkin terdapat kepercayaan terhadap kekuatan supernatural seperti dalam agama, tetapi memiliki penekanan terhadap pengalaman pribadi. Spiritual dapat merupakan ekspresi dari kehidupan yang dipersepsikan lebih tinggi, lebih kompleks, atau lebih terintegrasi dalam pandangan hidup seseorang, dan lebih daripada hal yang bersifat indrawi. Piedmont mengembangkan sebuah konsep spiritualitas yang disebutnya spiritual transcendence, yaitu kemampuan individu untuk berada di luar pemahaman dirinya akan waktu dan tempat, serta untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan objektif. Perspektif transendensi tersebut merupakan suatu perspektif di mana seseorang melihat suatu kesatuan fundamental yang mendasari beragam kesimpulan akan alam semesta. Konsep ini terdiri atas 3 aspek, yaitu yang pertama, prayer fulfillment. Prayer fulfillment yaitu sebuah perasaan gembira dan bahagia yang disebabkan oleh keterlibatan diri dengan realitas transenden. Yang kedua, universality, merupakan sebuah keyakinan akan kesatuan kehidupan alam semesta atau nature of life dengan dirinya. Dan yang ketiga, connectedness, atau keterkaitan. Keterkaitan ini merupakan sebuah keyakinan bahwa seseorang merupakan bagian dari realitas manusia yang lebih besar yang melampaui generasi dan kelompok tertentu. Aspek-aspek tersebut senada dengan Elkins yang menjelaskan bahwa spiritualitas sebagai bentuk multidimensi yang dibangun dari 9 aspek utama, yaitu dimensi transendental, makna dan tujuan dalam hidup, misi dalam hidup, kesucian dalam hidup, nilai-nilai kebendaan, altruisme, idealisme, kesadaran akan kemampuan tinggi untuk berempati, dan manfaat spiritualitas. Menurut Dyson, ada 3 faktor yang berhubungan dengan spiritualitas, yaitu yang pertama, diri sendiri. Jiwa seseorang dan daya jiwa merupakan hal yang fundamental dalam eksplorasi atau penyelidikan spiritualitas. Yang kedua, sesama. Hubungan seseorang dengan sesama sama pentingnya dengan diri sendiri. Kebutuhan untuk menjadi anggota masyarakat dan saling keterhubungan telah lama diakui sebagai bagian pokok pengalaman manusiawi. Yang ketiga, Tuhan. Pemahaman tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan secara tradisional dipahami dalam kerangka hidup keagamaan. Akan tetapi, dewasa ini telah dikembangkan secara lebih luas dan tidak terbatas. Tuhan dipahami sebagai daya yang menyatukan, prinsip hidup atau hakikat hidup. Kodrat Tuhan mungkin mengambil berbagai macam bentuk dan mempunyai makna yang berbeda bagi satu orang dengan orang lain. Manusia mengalami Tuhan dalam banyak cara seperti dalam hubungan, alam, musik, seni, dan hewan peliharaan. Pengertian moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin, yakni mores, kata jamak dari mos yang sepadan dengan kata adat kebiasaan. Apabila moral dibicarakan, selalu ada istilah lain seperti nilai, norma, etika, kesusilaan, budi pekerti, akhlak, dan adat istiadat. Istilah-istilah tersebut juga hampir memiliki makna konsep yang sama. Moral adalah sesuatu yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang patut dan wajar. Selanjutnya, kesadaran moral.
Kegagalan moral yang sering terjadi pada diri manusia dalam semua tingkatan usia adalah kebutaan moral. Kondisi di mana orang tak mampu melihat bahwa situasi yang sedang ia hadapi melibatkan masalah moral dan membutuhkan pertimbangan lebih jauh. Anak-anak dan remaja khususnya sangat rentan terhadap kegagalan seperti ini. Mereka bertindak tanpa mempertanyakan apakah ini benar. Bahkan, seandainya pertanyaan seperti mana yang benar terlintas dalam benak seseorang, ia masih tetap bisa gagal melihat masalah moral spesifik dalam sebuah situasi moral. Anak-anak harus mengetahui bahwa tanggung jawab moral pertama mereka adalah menggunakan akal mereka untuk melihat kapan sebuah situasi membutuhkan penilaian moral, kemudian memikirkan dengan cermat pertimbangan apakah yang benar untuk tindakan tersebut. Aspek kedua dari kesadaran moral adalah kendala untuk bisa mendapatkan informasi. Dalam membuat penilaian moral, seringkali kita tidak bisa memutuskan mana yang benar sampai kita mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Jika kita tidak sadar bahwa ada kemiskinan di tengah-tengah kita, atau penganiayaan di banyak negara, atau kelaparan di sebagian besar wilayah dunia, kita tidak akan bisa mendukung kebijakan-kebijakan atau kelompok-kelompok sosial yang berusaha membantu mengentaskan persoalan seperti ini. Untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, harus ada upaya membuat mereka terinformasi. Selanjutnya, tingkatan spiritual manusia yang mempengaruhi kondisi moral. Dalam pandangan Islam, terdapat 7 tingkatan spiritualitas manusia, dari yang bersifat egoistik sampai yang suci menurut perintah Allah. Tingkatan pertama yaitu nafs amarah. Nafs amarah. Tingkatan yang pertama yaitu nafs amarah atau the commanding self, merupakan tingkat terendah dari jiwa spiritual manusia. Pada tingkatan ini, nafsu mendominasi kepada ajakan untuk berbuat kejahatan. Hal ini menyebabkan orang dengan nafs amarah tidak dapat mengontrol kepentingan dirinya, tidak memiliki moral dan rasa kasih sayang. Pribadi mereka dihiasi dengan dendam, kemarahan, ketamakan, gairah seksual, iri hati, egois, dan lain-lain. Tingkatan yang kedua yaitu nafs lawamah atau the regretful self, adalah manusia yang memiliki kesadaran terhadap perilakunya, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, menyesali kesalahan-kesalahannya, namun belum memiliki kemampuan untuk mengubah gaya hidupnya dengan cara yang signifikan. Yang ketiga, nafs mulhimah atau the inspired self, merupakan tahap ketika seseorang sudah mulai merasakan ketulusan dari ibadahnya. Mereka termotivasi kepada cinta kasih, pengabdian, dan nilai-nilai moral. Meskipun belum terbebas dari keinginan dan ego, motivasi dan pengalaman spiritual dapat mengurangi keinginannya untuk berbuat salah. Tingkatan yang keempat yaitu nafs mutmainnah atau the contented self, adalah jiwa spiritual bagi orang yang sudah mampu merasakan kedamaian karena kepentingan diri mulai lenyap dan lebih dekat kepada Tuhannya. Pada tahap ini, seseorang berada pada periode transisi, mampu berpikiran terbuka, bersyukur, dapat dipercaya, penuh kasih sayang, sehingga dapat melepaskan semua belenggu diri, mulai melakukan integrasi kembali semua aspek universal kehidupan dalam dirinya. Tahap ini dicapai setelah melalui perjalanan panjang melawan segala bentuk hawa nafsu dan kejahatan di dalam dirinya. Tingkatan yang kelima
yaitu nafs radiyah atau the pleased self. The pleased self adalah orang yang telah mencapai jiwa spiritual tenang dan bahagia, baik dalam keadaan lapang maupun sempit dengan segala cobaan dalam hidupnya. Ia menyadari segala cobaan berasal dari Allah untuk memperkuat keimanannya. Kebahagiaannya tidak bersifat hedonistik atau materialistik, namun bahagia itu timbul karena mencintai dan bersyukur kepada Allah. Tingkatan yang keenam, nafs mardiyah atau the self-pleasing to God adalah orang-orang yang menyadari bahwa segala kekuatan berasal dari Allah dan tidak dapat terjadi begitu saja. Mereka melihat keindahan dalam segala hal, memaafkan segala kesalahan yang tidak diketahui, sabar, dan murah hati. Tingkatan yang ketujuh yaitu nafs safiyah atau the pure self adalah tahap akhir mengalami transendensi diri yang seutuhnya. Inilah spiritual tertinggi yang disebut manusia suci. Tidak ada keluhan dan keinginan, mereka memiliki jiwa yang murni, gerakannya adalah kasih sayang, kata-katanya adalah kebijaksanaan, seluruh keridoannya adalah ibadah. Setiap ruas tubuh dan sel memuji Allah. Kebahagiaan mereka adalah melihat manusia lain dapat mencapai Tuhannya, dan rasa sakit mereka adalah jika mereka melihat orang-orang menjauhi Tuhannya. Mereka mencintai orang yang mengabdi kepada Allah lebih dari segalanya. Mereka marah jika melihat orang yang durhaka. Apa yang diinginkannya dari manusia adalah apa yang Allah inginkan, dan takut pada nasib orang-orang yang tidak beriman. Mereka termasuk orang yang berusaha menyadarkan orang-orang yang berdosa. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu nilai moral. Nilai telah diartikan oleh para ahli dengan berbagai pengertian, di mana pengertian satu berbeda dengan yang lainnya. Nilai pada dasarnya merupakan sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Menurut Purwadarmita pada tahun 1999, nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika dan biasa juga disebut filsafat nilai yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini berarti untuk melacak sebuah nilai harus melalui pemaknaan terhadap kenyataan lain berupa tindakan, tingkah laku, pola pikir, dan sikap seseorang atau sekelompok orang. Nilai bersifat abstrak yang berada di balik fakta, sehingga dapat mewujudkan tindakan karena nilai terdapat dalam moral seseorang yang muncul sebagai akhir proses psikologis. Moral itu sendiri muncul dari potensi emosi yang mendorong seseorang untuk berbuat baik atau buruk. Karena moralitas merupakan lambang humanitas yang tertinggi karena memang ia diciptakan untuk tujuan tersebut. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai moral adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan yang dilakukan secara terencana untuk mengubah sikap, perilaku, dan tindakan agar mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai agama dan moral serta kebudayaan masyarakat setempat.
Potensi psikis berupa akal, kemauan, dan perasaan mesti senantiasa diarahkan pada nilai-nilai moralitas yang tertinggi, di mana kondisi fitrah manusia memerlukan pemeliharaan dan pengembangan melalui penyiapan berbagai perangkat pendukung bagi lahirnya perilaku moral potensial menjadi perilaku moral aktual. Berikutnya yaitu penyebab krisis nilai moral. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang yang pada akhirnya menimbulkan krisis moral yaitu yang pertama, longgarnya pegangan terhadap agama. Sudah menjadi hal yang biasa di dunia yang sudah maju ini, di mana segala sesuatu hampir dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragama mulai terdesak, kepercayaan kepada Tuhan tinggal simbol, larangan dan suruhan Tuhan tidak lagi diindahkan. Dengan longgarnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian, satu-satunya pengontrol adalah masyarakat dengan hukum dan peraturannya. Akan tetapi, jika setiap orang teguh keyakinannya kepada Tuhan, serta menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat karena setiap orang sudah dapat menjaga dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kurangnya internalisasi nilai moral melalui pendidikan karakter. Kurangnya internalisasi nilai moral adalah salah satu penyebab turunnya moral bangsa kita, baik itu dalam bangku sekolah dan kurangnya perhatian dari guru sebagai pendidik dalam hal pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik lebih banyak terfokus pada aspek kognitif dan kurang memperhatikan aspek afektif dalam pembelajaran. Pendidikan tanpa karakter hanya akan membuat individu tumbuh secara parsial, menjadi sosok yang cerdas dan pandai, namun kurang memiliki pertumbuhan secara lebih penuh sebagai manusia. Yang ketiga, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pembinaan moral yang dilakukan oleh tiga hal tersebut tidak berjalan sesuai apa yang semestinya. Pembinaan moral di keluarga misalnya dapat dilakukan dari sejak masih kecil, sesuai dengan kemampuan dan umurnya, karena setiap anak lahir belum mengerti mana yang salah dan mana yang buruk. Pembinaan moral pada anak di keluarga bukan dengan cara menyuruh anak menghafalkan rumusan tentang baik dan buruk, melainkan harus dibiasakan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, derasnya arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis. Pada saat ini, gejala penyimpangan moral terjadi karena pola hidup yang semata-mata mengejar kepuasan materi, kesenangan hawa nafsu, dan tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus penipuan, perdagangan narkoba, penggunaan alat-alat kontrasepsi ilegal, prostitusi, dan sebagainya, yang seluruh hal tersebut biasanya menjerumuskan dan dapat merusak moral. Timbulnya sikap tersebut tidak bisa dilepaskan dari derasnya arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis yang mendorong manusia menyalahgunakan ajaran moral dalam berbagai bentuk dan cara. Yang kelima yaitu perkembangan teknologi. Krisis nilai moral juga diakibatkan oleh perkembangan teknologi saat ini. Dengan kemudahan akses internet, tidak ada lagi batas yang mampu menghalangi seseorang untuk melanggar nilai moral mulai dari hal-hal kecil sampai dengan hal-hal besar. Berikutnya yaitu solusi dari permasalahan krisis nilai moral. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk menanggulangi masalah krisis moral. Di antaranya, yang pertama, menghargai sesama manusia. Beberapa sifat tertentu seperti toleran dan pengorbanan diri adalah masalah penghargaan diri serta tanda keterbukaan hati dan kebesaran jiwa. Kualitas seperti ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang selalu bisa mengendalikan dirinya dan tidak egois, dengan realistis mengakui hal-hal baik dalam diri orang lain serta menghormatinya. Sifat-sifat mulia tersebut yang membentuk landasan karakter yang mulia adalah bagian dari nilai-nilai moral yang tinggi. Yang kedua, mendekatkan diri dengan Tuhan. Proses spiritual dimulai dengan tumbuhnya kekuatan internal yang mengubah hubungan seseorang dengan Tuhan dan dilanjutkan dengan peningkatan realitas fisik seseorang akibat perubahan internal.
Perubahan akan timbul pada diri seseorang dengan meningkatnya kesadaran di mana nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya akan termanifestasi keluar melalui pengalaman dan kemajuan diri. Yang ketiga yaitu menguatkan fungsi pendidikan. Penerapan pendidikan karakter dalam sistem kurikulum pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, menyisipkan nilai-nilai moral di setiap proses belajar mengajar. Yang kedua, membentuk kelas motivasi yang dalam hal ini lebih menekankan pada penggugahan motivasi internal peserta didik. Yang ketiga, menambah mata pelajaran tentang pendidikan moral dan peserta didik dipersyaratkan lulus mata pelajaran tersebut. Yang keempat, mata pelajaran yang substansinya sudah mengandung nilai-nilai moral hendaknya lebih aplikatif. Dan yang terakhir, menyeimbangkan porsi antara materi belajar akal dan hati. Dalam hal ini, guru, Departemen Pendidikan Nasional, masyarakat pemerhati pendidikan secara bersama-sama mengupayakan penerapan pendidikan karakter ke dalam sistem kurikulum pendidikan.